Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Di sini saya Khairul ingin mengklarifikasi tentang beredarnya video yang tersebar di area Solo Raya, artinya di area Surakarta ini. Di situ yang menyebut ada beberapa minggu yang lalu kedatangan Ustadz Sobri Lubis ke Solo. Jadi sebelum dia berangkat ke Solo pun Ustadz Sobri Lubis ini sudah telepon saya, dan kebetulan saya masih berada di luar pulau. Nah, ketika saya sudah di Solo, maka saya memberitahu bahwa saya saat sekarang sudah di Solo. Kemudian Ustadz Sobri juga, karena Ustadz Sobri ini bukan tidak asing lagi bagi saya. Kalau saya sedang ke pondok beliau, saya juga tidur di pondok beliau, dan kita berjuang dari dulu. Memang kita selalu bersama-sama. Bahkan sebelum menjadi ketua umum Front Pembela Islam waktu itu, saya juga sudah cukup kenal dengan Ustadz Sobri ini. Jadi kita bukan orang lain, artinya kita sama-sama, dia sebagai guru, dia sebagai sahabat saya untuk memperjuangkan al-Islam ini. Nah, beliau pergi ke Solo, kemudian telepon saya bahwa beliau mengatakan dengan sendiri kangen dengan Ustadz Muzakir. Ya memang bersahabat, kita ini bersahabat. Dan saya harus mengklarifikasi ini karena apa? Ustadz Muzakir ini adalah sahabat dari Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Bahkan kalau ke Solo, beliau Al-Habib Muhammad Rizik Shihab ini tidurnya pasti di pondok. Jadi tidak tidur di mana-mana, pasti tidur di pondok. Nah, telah beredar video bahwa saya menculik Ustadz Sobri dengan yang menggebu-gebu. Ya itulah, ya saya anggap sebenarnya itu hanya gonggongan anjing sajalah, gonggongan anjing yang sebenarnya tidak paham tentang perjuangan ini. Saya dibilang menculik. Oh tidak, saya ditelepon Ustadz Sobri Lubis, suruh menjemput dan suruh mengantarkan ke bertemu dengan sahabatnya Ustadz Muzakir, dan di situ memang juga sahabatnya Habib Rizik juga. Nah, di situ video itu menyebut bahwa Khairul ini adalah pimpinan FPI Solo. Nah, ini saya perlu klarifikasi bahwa saya ini bukan pimpinan FPI Solo. Maaf, betul saya deklarator FPI Surakarta, betul ya. Dan saat sekarang saya pengurus pusat Front Persaudaraan Islam, yaitu di bidang KPR, Komite Persaudaraan Rohingya. Jadi fitnah-fitnah yang didengungkan ini memang sebenarnya orang ini, kelompok ini memfitnah saya itu dari tahun 2012 sampai sekarang tidak berhenti. Dan karena sekarang sudah berani menyebut saya, dan saya sudah dianggap penculik, maka saya akan klarifikasi tentang ini. Dan ini pun saya akan lanjutkan ke MUI dan Forum Silaturahmi
ulama di Solo Raya, supaya biar jelas. Ingat, 212 tidak bisa dipimpin oleh seorang Wahabi takfiri yang setiap hari mencaci maki orang seperti ini. Maaf saja, sebenarnya saya menunggu sampai acara 212 dan ternyata kemarin jangankan hidungnya, kepalanya yang di atas saja nggak kelihatan. Maka sebenarnya saya sudah tunggu di panggung itu, saya tunggu, sendal saya juga sudah tak bawa ke atas. Ya, yang terjadi bagaimana saya sudah nggak ada urusan saya. Kemarin memang saya sudah nggak ada urusan dan saya masih berdoa karena ini sudah kelewatan batas. Dari tahun 2012 memfitnah saya sampai perjuangan berantakan lah di Solo Raya. Saya berdoa mudah-mudahan saya ketemu face by face. Berdoa saja ketemu di jalan atau dimanapun. Nah setelah itu saya akan menyerahkan diri ke polisi. Ini ya, lihat videonya ini. Tolong simak baik-baik. Dan manusianya masih ada di sini. Jadi Kiai Sobri Lubis ini sebelum diangkat menjadi Ketua Umum Persada 212, ingat, beliau adalah Ketua Umum FPI Pusat. Nah, ya. FPI Pusat, FPI yang sebelum dibubarkan dulu ya. Ada FPI ya. Dan ingat, FPI Solo itu dipegang oleh nama seseorang namanya Khairul alias Parjo Gumukyun. Sehingga ketika Ustadz Kiai Haji Sobri Lubis datang ke Solo dan atas nama 212 dan kita tempatkan beliau di Hotel Omaya, si Parjo ini nggak punya adab, nggak punya akhlak. Bukan ngambil itu, apa istilahnya itu? Nyomot ya. Pokoknya ngambil tamu orang tanpa izin. Ngambil tamu orang tanpa permisi. Ngambil tamu orang tanpa kula nuwun karo sing. Ini adabnya gumu yang ngono kuwi. Bukannya misalnya ada condong-condong itu diculei sama mereka itu. Dulu Kiai Al-Khotot ya. Kiai Al-Khotot waktu acara masih ingat ya, kita acara yang di waktu kita menolak parade tauhid ya. Itu kita mengundang Kiai Al-Khotot. Kita tempatkan beliau di hotel mana, Azizat mana yang di itu, ternyata malam-malam ya diculik sama si Parjo, dibawa ke lor. Dan masih banyak lah, oleh sebab itu mas sekalian, jadi sama sekali itu di luar protap kami ya. Jadi nggak ada ini batu setong. Nah kalau itu tadi, ini muridnya yang tadi muridnya. Saya nggak perlu menyebut namanya, nggak perlu nyebut. Nanti akan paham sendiri siapa. Nah, ini sekarang ini video gurunya. Ini juga mencaci maki Ustadz Muzadzin. Siapa di Solo yang tidak kenal Ustadz Muzadzin? Ustadz Muzadzin ini bukan seorang mujahid lokal. Ustadz Muzadzin ini sudah antar negara. Berdakwah di dalam menyiarkan Islam antar negara. Jadi gak asing lagi dengan Ustadz Muzadzin. Loh, Ustadz Muzadzin sebesar Ustadz Muzadzin masih dimaki-maki, masih dihina, masih dilecehkan seperti itu. Nah, saya bilang, saya kelihatan itu di Masjid Solo Baru, Al-Makmur Solo Baru. Kalau yang tadi muridnya yang mencaci maki saya tadi, sepertinya di Masjid Penumping. Nah kalau masjid sudah dihinggapi orang-orang seperti ini, saya menganggap masjid itu sudah menjadi masjid diror, masjid pemecah belah umat, masjid diror, masjid pemecah belah. Padahal dia belum tahu apa-apa. Saya masih ingat orang ini, yang muridnya yang mencaci maki saya. Saya masih ingat
waktu Habib Rizik terakhir saya panggil, saya undang untuk ceramah di Solo. Jadi itu luar biasa, memusuhi Habib Rizik masih luar biasa. Habib Rizik ini dianggap Syiah, dianggap pembela Syiah, dan bahkan tempat Masjid Agung yang saya akan jadikan tempat tabligh akbar diganggu sampai baliho itu disobek-sobek. Dari baliho yang ada foto saya, ada foto Habib Rizik, ada foto Habib Soleh Al-Jufri, disobek-sobek sampai ke Wonogiri sana. Ini orang ini, ya orang-orangnya. Terus kemudian meminta kepada Takmir Masjid Agung untuk meng-cancel, untuk tidak ada tabligh akbar Habib Muhammad Rizik Syihab. Terus berjalan sampai bertahun-tahun masih menuduh Habib Rizik Syihab ini juga termasuk Syiah, pembela Syiah. Yang terakhir pembela Syiah, sebelum 212 pembela Syiah. Habib Rizik masih tuduh orang-orang ini pembela Syiah. Nah, kemudian akhirnya datanglah 212. Nah, karena datangnya 212 itu nggak bisa terbendung, semua umat muslim termasuk dia ini dengan orang-orangnya ikut ke sana, ikut ke Jakarta. Kalau nggak ikut, ini nggak akan mendapatkan kue nanti. Nggak akan mendapatkan tempat. Maka dia ikut. Tetapi tentang tuduhan kepada sahabatnya Habib Rizik Syihab terhadap Ustadz Mudzakkir yang dituduh Syiah, sampai sekarang. Dan itu terbukti. Yang dinamakan Gumukyun itu, ya yang dimaksud ya Ustadz Mudzakkir ini. Tapi kemarin acara 212 tahun 2024 tanggal 2 Desember kemarin, ternyata mendungker nggak ada yang datang. Tak pikir ketuanya Jawa Tengah, ketuanya Jawa Tengah, tukang mencaci maki. Dan saya harap 212 dari pucuk pimpinan di Jakarta untuk bersikap sesuai dengan apa yang diserukan Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab, bahwa kita ini akan mempersatukan umat. Kita akan mempersatukan umat karena memang negara kita adalah butuh persatuan di dalam umat muslim ini, di dalam menegakkan kebenaran. Saya berharap dengan sangat, dan saya memohon untuk orang ini dibuang dari 212 karena tidak ada manfaatnya. Tidak ada dalam sejarah 212 dipimpin oleh seorang Wahabi takfiri yang setiap hari mencaci maki orang tiada henti. Sudah dari tahun 2012 mencaci maki saya, 2012 sampai ormas Islam Solo ikut memfitnah saya. Bahkan orang-orang kita sendiri juga ikut. Orang-orang yang di bawah saya itu ikut, ada beberapa orang ikut. Sehingga perjuangan di Solo cukup berantakan. Saudaraku semuanya, nah ini beberapa yang terakhir nih ya, 2 video ini adalah gurunya. Kalau yang pertama tadi yang mencaci maki itu saya tadi ada muridnya, ini gurunya. Dan ini saya juga mengharap kepada forum silaturahmi ulama untuk tidak melibatkan orang-orang yang seperti ini. Karena ini Ustadz Muzadzin dicaci maki, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Siapa yang tidak mengenal dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir? Masih disemprot juga sama Pak Tua ini. Ya, mudah-mudahan ada tobatnya itu. Tapi kalau namanya Wahabi takfir itu kan sudah merasa paling benar, bahkan surga itu sudah dikapling oleh dia. Ya sudah, silakan mencaci maki, lanjutkan caci makimu. Saya selama dari tahun 2012 baru menanggapi ini karena ini sudah ada hubungannya dengan 212. Karena kalian menyebut 212 dan 212 tidak butuh orang-orang seperti ini, karena kita 212 persada 212 akan mempersatukan umat Islam seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Untuk itu mulai sekarang sebenarnya saya nggak mau bicara, tapi saya dibangkitkan, ternyata dibangkitkan. Maka saya ulangi sekali lagi bicara saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya ditemukan di jalan raya oleh orang yang mencaci maki saya dan menuduh saya menculik Ustadz Sobri ini. Mudah-mudahan saya dipertemukan oleh Allah, berdua di jalan,
Dan pada saat itu nggak usah tunggu 10 menit, saya langsung ke polisi untuk menyerahkan diri. Dengan nama Abu Hawari. Wallahu alam ya. Muzayyin, Ustadz Muzayyin. Pasti ngijil sini. Nah, Ustadz Muzayyin Marzuki LC. Ketika seorang teman membaca undangan dari DSKS dengan ditandatangani oleh Muzayyin LC itu, teman tadi ya teman tadi bodoh. Ini golek LC yang ngendi to iki lah. Sing golek LC yang ngendi to iki lah gitu. Ya sing golek ya mosok nang sawah ya untuk. Ya untuk yang terakhir ini saya tidak berurusan dengan rumah tangga Baitul Ma'mur, tapi saya anjurkan, ayo terus tutuk ono bintang pecah. Untuk menyelamatkan Anda dari ucapan baik yang disengaja atau tidak sengaja. Jadi kalau ada pengajian yang isi namanya Muzayyin Marzuki, saya anjurkan untuk tidak datang. Saya anjurkan untuk tidak datang. Kalau kepeksa teko, kuping kiwa dekoki kapuk, kuping kiwa dekoki kapuk. Ora dekapuk tangan selama pengajian 45 menit gini terus. Baitul Ma'mur bukan hanya beliau, jadi silahkan dimusyawarahkan. Yang jelas orang ini ikut Abu Bakar Ba'asyir sowan ke Gumuk dan foto bersama. Kalau dia yakin bahwa Gumuk itu si Allah, bukan hanya megah ya, sumumbukmun waktu saya kecil. Lah kok ya malah dulu juga sowan, sekarang juga sowan. Nek ngisi pengajian aja dirungokke ya. Nah, alhamdulillah kalau Baitul Ma'mur dengan hormat lagi sangat memohon untuk berhenti dengan tidak hormat. Nah, dengan hormat lagi sangat memohon untuk berhenti mengisi dengan tidak hormat. Ya, lebih baik. Ini daripada nanti saya ditanya, lebih baik saya jawab sebelum pertanyaan itu terlontar. Ngapa yang bersangkutan datang ke Gumuk? Berangkat dari husnudzon saya. Bahwa yang bersangkutan berpikiran Islam itu harus ditegakkan bersama-sama. Pokoknya Islam harus satu, tak bisa dikolotkan. La sunniyah, la syi'iyah, islamiyah, Qur'aniyah. Enggak ada sunni, enggak ada syiah, semuanya Islam, semuanya berpegang pada Al-Quran. Padahal Al-Quran yang ada sekarang itu ditolak oleh mereka. Alhamdulillah ya, pemahaman saya tentang syiah ya sedikit-sedikit itu sudah diberikan oleh Allah sebelum ada revolusi Iran, sebelum ada perang Syria, dan itu lebih gamblang lagi di mata orang banyak. Sebelumnya sudah seperti itu sehingga orang teriak-teriak la sunniyah, la syi'iyah, islamiyah, Qur'aniyah, la gharbiyah, la syarqiyah, islamiyah, Qur'aniyah. Alhamdulillah saya tidak kaget. Seperti mudah-mudahan ketika pertama kali yang bersangkutan sowan ke Gumuk itu antum kaget. Tapi untuk yang kedua, alah tutuk-tutuk lo ping 3 ya keneng, ping 4 ya keneng, ping 5 ya keneng, ping pira? Ping sak cek jumblek ya keneng.
Kalau gitu disuwani ABB itu ngumuk seneng banget. Wah, lunjak-lunjak itu. Seneng betul koplo-koplo itu. Mbah nggon Syiah ning ajaran sujud syukur enggak ya? Gue ora ngerti ya. Tapi kalau ada mungkin juga sujud syukur itu. Astagfirullahaladzim. Saya berani sampaikan di Baitul Ma'mur lah. Foto itu di viralkan di banyak orang, lebih banyak dari yang hadir di Baitul Ma'mur ini. Ana sing ngantuk, ana sing muga-muga ilate kram. Mereka senang sekali. Lah sedih saya. Kepulangan beliau dalam mengisi sisa-sisa usia, mudah-mudahan bisa menjadi penawar hati umat. Adalah malah bikin umat berkebingungan. Ada yang bingung? Ada? Orang bingung, ayo ngacung. Ya ora enak. Iki piye to lah gitu. Ya seperti kemarin Akhi Waluyo nanyakan kepada saya. Sampai Pak Adam itu ya. Satu kalau sholat subuh di rumah jadi imam, istri saya jadi makmum. Lah ngapa lah? Lah masjid ki wonten kula niku masjid gumuk lah gitu. Kenapa masjid gumuk toh? Kan nggak ada tulisannya masjid gumuk, nggak ada Pak. Itu salah satu di antaranya itu. Jadi insyaallah kita harapkan bisa menjadi dikatakan sesepuh memang sudah sepuh, dikatakan seorang alim memang punya ilmu, dikatakan untuk bisa menjadi uswah hasanah, padahal uswah hasanah itu anak mbarepnya Pak Abdurrahim. Enggak usah minal bingungin, enggak. Ya saya kaya ngono. Demikian. Ada yang ganjel ya. Cetok menyelisihi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wis rasa dirembuk. Perkara sidik dan 114 sampai 124 ribu sahabat Rasulullah itu Allah ridha kepada mereka, mereka ridha pada Allah. Di saat mereka hidup bersama Rasulullah, Islam dan bertemu dengan Rasulullah, mati dalam keadaan Islam. Kata orang Gumo, kabeh kafir sing ora ger, Salman Al-Farisi sing ora ger, Abu Dzar Al-Ghifari sing ora ger. Satu lagi? Miqdad Al-Aswad. Ditambah putri beliau Fatimah, suaminya Ali, 2 orang cucu beliau. Insyaallah.